Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dari ketiga ayat firman Tuhan yang saya baca, saya ingin mengutip sebuah tema kecil, yaitu kemerdekaan dalam Kristus. Ayatnya yang ke-34 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Teman-teman sekalian diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang hamba artinya seorang bawahan. Hamba dia melakukan segala yang diperintahkan tuannya. Lalu bagaimana ketika kita menjadi hamba dosa? Kita akan dikontrol oleh dosa. Kita akan selalu melakukan apa yang dosa inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi hamba dosa, kita akan diikat oleh dosa. Dan kita akan sangat sulit terlepas dari dosa itu, teman-teman. Namun di dalam ayat yang ke-36 dikatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat ini adalah ayat yang sangat penting bagi kita untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa ketika seorang hamba menjadi hamba, ia akan bebas ketika tuannya melepaskan dia. Lalu yang menjadi tuan kita siapa, teman-teman? Berbicara tentang hamba dosa. Kalau kita hamba dosa, apakah tuan kita dosa? Di sini dikatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Tuhan kita adalah Kristus. Ketika kita menjadi hamba dosa, kita akan terus dan terus diikat oleh dosa. Dan kita akan sangat sulit terlepas dari dosa. Tidak ada cara satupun yang dapat kita lakukan untuk kita melepaskan diri, membebaskan diri dari dosa itu, teman-teman. Kecuali kita diberikan kebebasan oleh Tuhan yang menjadi Tuhan itu. Banyak orang yang mengenal Tuhan, teman-teman. Banyak orang yang mengenal firman, tetapi mereka tidak benar-benar mengerti tentang firman. Banyak orang yang sibuk sini, sibuk sana melayani Tuhan, tetapi kehidupan mereka beda jauh dari apa yang mereka sampaikan. Mengapa, teman-teman? Karena hidup mereka dikontrol oleh dosa. Mereka melayani, mereka menyampaikan firman Tuhan, tetapi hidup mereka dikontrol oleh dosa. Mereka sangat sulit dibebaskan dari dosa itu. Karena mereka mengandalkan diri mereka. Mereka merasa bahwa mereka bisa meraih satu kemenangan dengan sendirinya. Kita perlu tahu, saudara, bahwa hari ini, bulan ini adalah bulan Agustus, bulan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kita perlu tahu bahwa negara kita ini, dia merdeka apakah merupakan salah satu hadiah dari sekutu atau dengan perjuangan yang keras. Ketika Indonesia dijajah, para masyarakat Indonesia berjuang, bukan hanya mengorbankan harta mereka, bukan hanya mengorbankan waktu mereka, tetapi mengorbankan darah mereka sehingga kita memperoleh kemerdekaan. Demikian pun ketika kamu ingin merdeka, kamu perlu berusaha. Kamu perlu berjuang bersama Tuhan. Ketika kamu mengandalkan Tuhan, ketika kamu hidup dalam Tuhan, dan ketika kamu menerima Tuhan sebagai juru selamat, kamu akan memperoleh kemerdekaan. Tuhan akan memberikan kemerdekaan, menganugerahkan kemerdekaan itu kepadamu. Dan hidup kamu, semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin kamu akan mampu untuk menjauh dari dosa itu. Banyak sekali orang ingin berubah, banyak sekali orang ingin bertobat, tetapi ketika dia dihimpit oleh
pergaulan, oleh sesama, ia jatuh kembali. Ia bagaikan benih yang jatuh di tengah jalan. Benih yang jatuh di tengah jalan, ketika burung-burung lewat, burung-burung itu akan memakan benih itu. Atau benih yang dibuang di jalan raya, ketika kendaraan lewat, angin akan membawa benih itu dan dia tidak akan tumbuh. Itulah kehidupan manusia. Setiap hari datang bolak-balik ibadat, putar keliling dunia. Waktu bekerja pun dibuang demi ibadat. Tetapi apakah gunamu jika kamu tidak menggunakan dirimu untuk Tuhan? Jika kamu hanya beribadat sebagai salah satu rutinitas, sebagai salah satu alasan supaya kamu bisa bertemu dengan orang lain, sebagai satu alasan supaya penampilanmu dilihat oleh orang lain, apakah jasamu, saudara? Tidak ada faedahnya, percuma. Itulah benih yang dibuang di tanah yang kering. Lalu benih yang dibuang di tengah-tengah semak duri ialah pergaulanmu. Semak itu dia menghimpit, dia memakan. Ketika satu tanaman tumbuh di tengah-tengah duri, dia akan dihimpit dan dimakan sampai mati. Ketika kamu muda-mudi hidup dalam pergaulan yang salah, hidupmu akan dihimpit, hidupmu akan dimakan sampai engkau jatuh, saudara. Oleh karena itu, kita harus tahu, kita harus bisa berkomitmen untuk bisa menjaga kehidupan kita. Andalkan 10 hukum dalam dirimu. Ketika kamu mampu memegang 10 hukum dalam dirimu, kamu akan menjadi anak yang dibanggakan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah mau menjadi benih yang tumbuh di tengah semak duri. Banyak orang Kristen yang khotbah berapi-api, yang rajin beribadat setiap hari, tetapi ketika dia dihimpit satu masalah, dia akan berkata bahwa Tuhan tidak adil. Dia akan berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah adil, tanpa dia memikirkan kembali kehidupannya di masa lalu. Ketika dia buat kebaikan, ketika dia melayani Tuhan, dia akan berkata, saya melayani Tuhan setiap hari, tetapi Tuhan memberikan saya ini. Kenapa Tuhan memberikan saya itu? Tuhan berkata bahwa siapa yang aku kasihi, ia aku tegur dan aku hajar. Ketika satu pisau dikasih tengah, dia tidak akan pernah tajam. Tetapi ketika dia diasah terus, dia akan tajam. Demikian pun kehidupan kita. Ketika kita sering diuji, kita akan menjalani yang namanya proses pendewasaan. Semakin kamu diuji, semakin masalah menghimpit, semakin pikiranmu akan terbuka dan kamu akan tahu apa itu kedewasaan iman. Dan dengan sendirinya kamu akan terlepas dari belenggu dosa. Kamu akan terlepas dari ikatan dosa. Kamu akan merdeka bersama Kristus. Banyak orang-orang mengenal Tuhan tapi hidupnya hancur. Karena dia tidak pernah mengenal dengan betul siapa itu Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dia akan tinggal dalam diri kita. Dan kita akan mampu melewati segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita. Manusia kebanyakan kalau dia berbuat dosa, dia takut kembali kepada Tuhan. Dia malu kembali kepada gereja. Banyak jemaat Kristen, dia kalau sudah 2 minggu tidak datang gereja, dia akan malu datang ke gereja kembali. Dengan alasan dia malu. Apanya yang malu? Semua orang tahu berdosa, semua orang bisa jatuh. Tetapi berkomitmen untuk bangun, untuk bangkit adalah satu yang harus kamu lakukan. Kalau Tuhan Allah tidak peduli dengan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tidak akan pernah memanggil manusia.
Seperti dalam cerita Alkitab, kitab Kejadian, di situ diceritakan bahwa ketika manusia di Taman Eden memakan buah tumbuh-tumbuhan itu, dan ketika mereka bersembunyi, Tuhan Allah memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, apakah kamu memakan buah yang kularang untuk kamu makan? Mengapa Tuhan memberikan pertanyaan itu, teman-teman? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka telah memakan buah itu sehingga harus ditanya? Mengapa Tuhan harus menanyakan itu kepada mereka? Mengapa Tuhan tidak langsung menanyakan kenapa kamu memakan buah pohon yang aku larang? Tetapi Tuhan menanyakan, apakah kamu memakan buah pohon yang kularang? Karena Tuhan memiliki cara untuk memanggil manusia. Tuhan ingin manusia kembali merespon panggilan Tuhan. Tuhan ingin manusia kembali mengakui dosa manusia di hadapan Tuhan. Tuhan ingin manusia mengakui dengan sendiri kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan ketika manusia itu memakan buah pohon itu, mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Lalu kamu, siapa yang memberitahumu bahwa kamu berdosa? Manusia di Taman Eden, mereka tahu bahwa mereka telanjang karena mereka memakan buah pohon kehidupan. Lalu kita, mengapa kita tahu bahwa kita berbuat dosa? Kita tidak akan pernah tahu bahwa kita berdosa kalau kita tidak mengenal firman. Setiap kali kita melakukan dosa, kita akan berkata bahwa kita punya banyak waktu untuk meminta ampun kepada Tuhan. Ketika hari ini saya melihat sesuatu yang indah dan ini saya ambil, saya akan bilang saya ambil dulu, besok saya minta ampun. Seharusnya kita sadar bahwa tidak tunggu ambil itu kita berdosa. Tetapi harapan kita untuk melakukan dosa dan meminta kembali pengampunan adalah dosa karena Tuhan tidak suka dipermainkan. Tuhan benci manusia yang mempermainkan. Dia Allah yang tegas. Tuhan itu setia. Dia tidak suka orang yang tidak setia. Dia tidak suka orang yang suka mempermainkan orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah mempermainkan Tuhan dalam dirimu. Jangan pernah bermain-main dengan kesempatan. Banyak orang mati tanpa ia tahu saat ia mati. Dia duduk, dia bisa mati di tempat duduk. Bagaimana kalau kamu berbuat dosa lalu kamu langsung mati? Apakah kamu ada kesempatan untuk meminta ampun? Oleh karena itu, jangan pernah main-main. Setiap waktu, setiap detik adalah emas. Setiap waktu yang kamu buang adalah satu kerugian besar bagi dirimu. Jangan bilang saya lewatkan hanya satu hari. Kamu rugi besar, saudara. Waktu ini dia berjalan, dia tidak bisa diputar. Waktu bukanlah jam, bukan lonceng yang bisa diputar dari satu kembali satu. Tapi waktu dia terus berjalan. Hari ini tidak bisa diulang besok. Hari ini kamu berbuat dosa, kamu minta ampun besok. Kalau malamnya kamu meninggal, kamu tidak bisa buat ampun. Dan kamu tidak bisa Tuhan putar waktu ini kembali. Tidak bisa, saudara. Penyesalan di akhir tidak ada gunanya. Oleh karena itu ketika hari ini kamu masih diberikan nafas, kamu masih diberikan kehidupan, kamu masih diberikan kesempatan, mari gunakan kesempatan ini untuk mencari Tuhan. Cari Tuhan dalam dirimu. Gunakan masa mudamu untuk Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan jangan pernah kamu berpikir bahwa ketika kamu melakukan hal yang sangat kecil, kamu merasa bahwa itu tidak berdosa. Dalam kalangan muda perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali orang yang ikut-ikutan. Ketika mereka lihat mereka punya kawan melakukan satu, mereka akan berpikir bahwa dia saja boleh, kenapa saya tidak? Contoh kecil dalam kehidupan remaja Kristen. Saya tidak menyinggung karena saya sendiri pun melakukan itu. Oleh karena itu saya tidak sama sekali tidak menyinggung. Tetapi saya menyampaikan sesuai dengan apa yang harus disampaikan. Contoh anak sekolah. Banyak anak sekolah ketika salah satu kakak kelasnya hamil di luar nikah. Adik kelasnya berkata, dia hamil, saya tidak dikasih keluar, apa salahnya? Saya berprinsip begitu dulu, saudara.
Karena itu saya mau bilang, buang kata itu. Jangan pernah kamu ikut-ikutan. Jangan pernah serupa dengan dunia. Tapi jadilah dirimu berubah dan berbeda untuk hal yang baik dari semua teman-temanmu. Tunjukkan bahwa kamu bisa berdiri di tengah ribuan siswa yang menjadi siswa teladan. Jangan pernah berkata bahwa dia buat, kenapa saya tidak bisa? Guru tidak adil. Apalagi ketika misalkan tahun 2019 mereka masih diberikan kebebasan. 2021 guru membuka satu cara untuk kasih keluar saja yang begitu supaya tidak terulang. Kadang kita berkata guru tidak adil. Kita perlu tahu bahwa guru adil. Itu bukan karena guru tidak adil, tetapi karena guru ingin mencegah yang namanya dosa dalam diri kita. Guru mencintai kita. Mereka menyayangi kita seperti anak mereka. Oleh karena itu mereka tidak mau kita hancur. Jadi setiap cara yang dilakukan oleh seseorang yang dipilih untuk menjadi atasanmu adalah cara Tuhan. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk membina kamu, untuk menjadi pemimpin kamu, ia adalah pilihan Tuhan. Jadi segala yang dia lakukan tentu yang diinginkan Tuhan. Seorang yang mengasihi kita tidak akan pernah ingin kita jatuh, teman-teman. Dan kita harus ingat itu. Jangan pernah andalkan kata tidak adil dalam diri kita. Karena Tuhan kita sangat-sangat adil. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk, kata Tuhan. Kedukaan adalah hal yang sangat dibenci oleh semua orang. Tetapi Tuhan bilang kedukaan adalah hal yang sangat menyenangkan. Ketika kamu kembali kepada Tuhan, disitulah kamu meninggalkan tubuhmu yang bisa binasa dan kamu akan mengenakan tubuhmu yang kudus bersama Tuhan. Tetapi setiap orang ketika kena kedukaan, mereka berkata bahwa kedukaan adalah satu hal yang sangat mengecewakan. Terkadang orang ketika kena duka mereka berkata, Tuhan tidak adil. Mengapa Tuhan mengambil dia? Kami masih membutuhkan dia. Tuhan lebih sayang dia jadi diambil, teman-teman. Jadi jauhkan kata tidak adil dalam dirimu. Mari kita berusaha untuk bangkit bersama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bebas. Negara kita telah merdeka. Bahkan ketika kita diikat oleh COVID-19, hari ini kita telah bebas. Kita bisa beribadat. Itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jika negara kita telah merdeka, bagaimana kita memerdekakan diri kita? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang luar biasa bersama Tuhan? Selagi kita masih muda, mari kita mempergunakan kesempatan. Mari kita mempergunakan diri kita dengan sebaik-baik mungkin. Dan jangan pernah kita mengatakan bahwa ketika kita jatuh, itu karena dia yang salah. Banyak orang saling melempar kesalahan. Adam ketika dia makan buah pohon dan Tuhan tanya, apa yang Adam jawab? Dia bilang, ular itu yang menipu saya. Ketika Tuhan menanyakan Adam, Adam bilang, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku lah yang menyuruhku makan, maka aku makan. Manusia tidak beda dengan itu, teman-teman. Ketika manusia melakukan dosa, ketika manusia mengalami satu kesalahan, dia sering melempar kesalahan kepada orang lain. Mari belajar, ketika kamu melakukan kesalahan, jangan terus melempar kesalahan kepada orang, tetapi gunakanlah kesalahan itu untuk satu pelajaran berharga bagi dirimu. Banyak orang kalau dia salah, kalau dia jatuh, dia kasih salah orang lain. Dia bilang, oh mama dulu tidak lihat saya baik-baik jadi saya jatuh. Dia bilang, oh dia yang goda saya jadi saya jatuh. Kita harus punya komitmen untuk menjaga diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mencintai diri kita seperti kita mencintai diri kita. Kalau kamu sendiri tidak bisa menjaga dirimu, bagaimana orang menyayangi dirimu? Kita saja yang punya tubuh kita tidak jaga. Apalagi orang lain yang bukan pemilik tubuh. Jadi jangan pernah salahkan orang lain ketika kita melakukan satu kesalahan, ketika kita ada di titik kekecewaan. Ketika kamu merasakan kekecewaan itu, jangan lemparkan kesalahan pada orang lain, tetapi
renungkan kehidupanmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang masih kurang yang harus saya penuhi? Apa yang harus saya lakukan untuk merubahnya? Supaya saya tidak terulang. Supaya kesalahan yang sama tidak terulang. Banyak orang kalau dia seperti contoh seorang anak yang biasa isap rokok atau minum sopi, kalau dia berubah lalu diajak oleh kawannya ikut ulang, lalu guru tanya, kadang dia jawab, dia yang ajak saya, mas saya sudah mau tobat tapi dia ajak terus. Kamu harus jadi diri yang tegas dalam dirimu, tegas dalam mengambil keputusan, tegas dalam menyatakan kesalahan. Ketika kamu melihat satu kesalahan di depanmu, nyatakan bahwa itu salah. Jangan pernah pakai itu perasaan. Ketika kamu tahu bahwa kamu diajak untuk hal yang salah, jangan pernah ikut. Ketika kita diajak masuk jurang, tidak mungkin kita mau ikut. Tetapi ketika kita diajak melakukan kesalahan, kita ikut karena kita tidak tahu, kita tidak pernah sadar bahwa kesalahan itu membawa kita kepada jurang maut, kepada jurang kehancuran. Jurang yang di depan mata yang bisa kita lihat itu tidak terlalu sakit. Kita jatuh masuk rumah sakit bisa disembuhkan. Tetapi jurang karena kesalahan, jurang kehancuran yang diajak secara lembut, secara tidak kita sadari, membawa kita kepada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh rumah sakit. Jadi jangan pernah anggap hal yang kecil itu tidak membawa kehancuran. Api dia kecil tapi dia bisa bakar semua hutan, teman-teman. Demikian pun satu perbuatanmu. Jadi kita anggap kalau jurang yang kita lihat di depan mata, kita anggap itu hal yang besar. Kalau orang lompat itu jurang, itu namanya bunuh diri. Tetapi kalau jurang kehancuran yang begitu besar peluangnya untuk masuk, kita masuk, kadang kita tidak sadari bahwa kita sendiri sedang melakukan tindakan bunuh diri untuk menghancurkan diri kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar berpikir lebih jernih bagaimana cara kita menjalani dunia di tengah-tengah zaman yang terus berkembang, di tengah-tengah kepahitan dunia yang terus mengejar kita. Kita ini dikejar dan dikejar oleh iblis. Oleh karena itu kita harus terus maju, terus berjalan. Jangan kita mundur. Kamu 1-2 hari ke ibadat, lalu besok kamu tidak hadir, iblis akan bersuka cita, dia sudah dapat kita. Jadi kita harus terus maju dan terus maju. Hari ini kamu berani pimpin pujian, besok usahakan berani untuk yang lain. Hari ini kamu menjadi pendengar, usahakan besok kamu jadi pembicara. Kita harus punya komitmen untuk bangun. Jangan pernah berkata saya tidak bisa. Percaya Tuhan beserta kita. Ketika kita melakukan sesuatu bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada yang tidak bisa. Tuhan berkata, gunung saja mampu kamu pindahkan jika kamu berkata bersamaku. Oleh karena itu jangan pernah katakan bahwa kamu kecil, tetapi layanilah Tuhan. Hari-hari ini mari layani Tuhan. Maju bersama Kristus. Zaman semakin berkembang, maka kamu pun harus semakin berkembang dalam era rohani. Mengapa orang bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada di dunia, lalu kita tidak bisa menciptakan kegiatan yang tidak ada menjadi ada? Kita boleh kecil, kita boleh muda, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa bersama Tuhan. Kita harus percaya itu. Oleh karena itu ketika orang lain mampu menciptakan sesuatu, marilah kita mampu juga menciptakan sesuatu sukacita dalam gereja. Mari ketika kita melihat gereja di luar sana yang dengan sukacita mereka bersorak-sorak bagi Tuhan, mari kita jangan pakai cara kita yang lama, duduk tepuk tangan sambil menghayal. Tetapi ketika kita dalam Kristus, mari kita berlompat-lompat seperti gereja-gereja lain. Jangan pernah mau kalah dalam melayani Tuhan. Kita boleh kalah dalam ekonomi, kita boleh kalah dalam pendidikan, tetapi jangan pernah mau kalah dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang sama dengan orang di luar sana. Tuhan hanya satu, tidak ada dua. Jadi jika mereka bisa, kita pun bisa. Bersama Tuhan selalu bisa. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini, marilah kita memiliki satu
visi, satu misi dalam diri kita bahwa kita mau berubah. Katakan pada dirimu, saya mau berubah Tuhan. Saya mau maju Tuhan. Jika hari ini saya masih diikat oleh dosa, lepaskan saya. Berikan saya kemerdekaan rohani. Saya tidak mau terus diikat oleh dosa. Saya tidak mau terus hidup dalam dosa. Jika hari ini saya tidak bisa melepaskan kehidupan saya, kebiasaan buruk saya percaya bahwa ke depan saya bisa bersama Tuhan. Mari lakukan perubahan secara pelan-pelan, kamu pasti bisa. Amin buat kebenaran firman Tuhan.